ini gara-gara travel agentnya sih yang ngebocorin Bupati Aceh Selatan ini pergi umroh sekaligus merayakan ulang tahun istrinya gitu loh. Coba kalau travel Mm-mm. agent yang nggak ngebocorin, coba kalau travel agent yang nggak upload, pasti nggak bakal kebongkar nih Bupati Aceh lagi umroh. Yang bikin rakyat akhir-akhir ini marah karena Bupati Aceh pergi umroh, bukan karena pergi umrohnya. Bupati Aceh mau pergi umroh, naik haji, mau naik ontak, mau naik apapun, terserah rakyat nggak akan peduli. Tapi setelah terbitkan surat keterangan tidak mampu tangani banjir, Bupati Bupati Aceh Selatan umroh setelah terbitkan surat tidak mampu tangani banjir. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Oke, kita lanjut lagi. Aceh Selatan pergi umroh. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Luar biasa ya para pejabat kita ini, Bupati Aceh Selatan ini, oh luar biasa sekali ya. Ini pasti hamba Allah yang sangat amat dicintai oleh Allah gitu ya. Pergi umroh gitu ya, di tengah-tengah lagi pada bencana, lagi pada gotong royong warga bantu warga, lagi pada masyarakat mengirimkan bantuan lewat Kita Bisa, lewat Ferry Irwandi, lewat Rahel V-nya, lewat siapapun itu gitu ya. Nah ini Bupati Acehnya, dia pergi umroh untuk mendoakan kejadian bencana alam untuk para korban, sekaligus merayakan ulang tahun sang istri tercinta. Masya Allah. Gubernur Mm-mm. Sumatera Barat aja membatalkan pernikahan anaknya karena fokus menangani bencana banjir sedangkan undangan sudah disebar. Nah ini Bupati Aceh Selatan pergi umroh. Jujur gue nggak tahu ya gimana prosedur-prosedur tentang perumroh-umrohan, gue nggak ngerti karena gue nonis ya. Tapi ya menurut gue emang nggak bisa umrohnya dibatalin gitu kan, Bapak uangnya udah banyak ya. Maksudnya biar dipospon dulu gitu atau dibatalkan dulu atau nanti di reschedule gitu misalkan. Tapi balik lagi ya, saya nggak tahu nih gimana untuk perurusan umroh-umrohan ini. Apakah memang tidak bisa dipospon? Apakah memang tidak bisa di reschedule, apakah memang tidak bisa dibatalkan atau memang tidak bisa dikorbankan gitu ya untuk memilih menangani bencana alam yang terjadi di wilayah Bapak dulu gitu ya Pak ya. Ini juga sebenarnya ke gapnya ketahuannya juga karena travel umrohnya nih yang ngepost si Bupati Aceh bersama istrinya ini loh. Aduh, ini travel agentnya kenapa mesti ngepost? Jadinya ketahuan, jadinya ke gap. Itu Ngepos. kira-kira Bapak Bupati ya waktu umroh di sana gitu ya, tenang nggak ya gitu umrohnya loh. Terus itu istrinya Bapak Bupati Aceh Selatan itu seneng nggak ya ulang tahun di tengah-tengah korban banjir berhamburan, di tengah-tengah kondisi bencana aduh lagi chaos banget, lagi porak-poranda gitu ya. Bahkan ada kan katanya Aceh itu mau pisah jadi negara sendiri, mau merdeka sendiri gitu ya. Menurut gue gini deh, coba bayangin kalau Aceh jadi negara sendiri gitu ya. Terus Aceh lagi bencana alam, longsor, banjir, puting beliung, tornado segala macem, tapi presidennya malah umroh. Itu kira-kira negara Aceh jadi apa? Bupatinya yang nggak ada di tempat yang salah pemerintah pusat. Bupatinya yang nggak ada, bupatinya yang menyerah, nyalainnya Bapak Presiden. Bupatinya yang merasa tidak mampu, bupatinya yang menyerah, bupatinya yang menerbitkan surat keterangan tidak mampu, yang disalahin Jawa. Katanya Jawa hama. Ini kalau kayak gini-gini, warga Aceh tutup mata kayaknya ya. Rakyat Acehnya mau merdeka, bupatinya nggak peduli. Ya, tapi Pak, menurut berita yang beredar, katanya Bapak Bupati Aceh tuh udah dipecat ya Pak ya. Gimana Pak? Ini abis nongol berita dipecat, apakah Bapak mau pergi umroh lagi gitu ya Pak untuk berdoa supaya ya Allah semoga saya nggak jadi dipecat gitu. Apakah bagaimana Pak langkah Bapak selanjutnya? Gerindra copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC buntut umroh saat wilayahnya banjir. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketua DPC itu cuman jabatan struktural internal partai loh. Berarti jabatan bupatinya nggak dicabut kan? Bapak Bupati Aceh Selatan yang terhormat, Bapak ini adalah pemimpin wilayah ya Pak ya. Bapak ini harusnya sudah mendedikasikan diri Bapak, jiwa raga Bapak, pikiran Bapak, tenaga Bapak itu untuk wilayah yang Bapak pilih. Bahkan Bapak saat meninggalkan wilayah Bapak dan pergi umroh, Bapak tidak meninggalkan kata maaf sedikit pun. Kalau ada netizen yang bilang mungkin umrohnya sudah terjadwal jadi tidak bisa dibatalkan. Siapa bilang? Apapun, ketika kita membeli tiket, ketika kita yang mau pergi dan berniat untuk membatalkan, siapapun bisa membatalkan. Gubernur Sumatera Barat membatalkan pernikahan anaknya dan lebih memilih untuk membantu korban bencana ketimbang melanjutkan pernikahan anaknya. Itu juga sudah terjadwal kan, undangan sudah disebar, berarti sudah terjadwal, tapi bisa dibatalkan kan? Kalau memang Bapak Bupati ini adalah orang yang seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap rakyat, memiliki jiwa melayani rakyat yang tinggi, Pak. Bapak akan bertanggung jawab dengan mengcancel untuk tidak pergi umroh. Kata gue ini gara-gara travel agentnya sih yang ngebocorin Bupati Aceh Selatan ini pergi umroh sekaligus merayakan ulang tahun istrinya gitu loh. Coba kalau travel Mm-mm. agent yang nggak ngebocorin, coba kalau travel agent yang nggak upload, pasti nggak bakal kebongkar nih Bupati Aceh lagi umroh. Yang bikin rakyat akhir-akhir ini marah karena Bupati Aceh pergi umroh, bukan karena pergi umrohnya. Bupati Aceh mau pergi umroh, naik haji, mau naik ontak, mau naik apapun, terserah rakyat nggak akan peduli. Tapi permasalahannya, ini rakyat tuh jadi berpikiran, oh jangan-jangan lu ngeluarin surat keterangan tidak mampu menangani banjir karena lu mau pergi umroh, alias kabur aja dulu.
Ibarat kata Bapak Bupati ini adalah nahkoda, adalah kepala kapal gitu ya. Dan ketika kapalnya mau tenggelam, Bapak memilih untuk menyelamatkan diri Bapak sendiri. Bukan berarti Bapak tidak boleh menyelamatkan diri Bapak sendiri, tapi ada prioritas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Bapak bisa menyelamatkan diri Bapak ketika rakyat-rakyat Bapak, ketika penumpang-penumpang Bapak itu sudah selamat. Bapak boleh pergi umroh, Bapak mau naik haji, mau naik onta, mau naik AP, mau naik dugong juga terserah Pak, tapi waktunya kurang tepat Pak. Dan Bapak seharusnya bisa memiliki keputusan untuk cancel jadwal umroh tersebut Pak. Gubernur Sumatera Utara turun ke lapangan dan dihujat. Sedangkan ini Bupati Aceh Selatan disanjung. Emang agak aneh rakyat Indonesia ini. Alasannya apa nih Bupati Aceh disanjung? Karena masalah agama nomor satu. Yakin ibadahnya keterima? Yakin ibadah umrohnya keterima ketika membiarkan rakyatnya mati kelaparan? Mau ibadah, mau umroh, mau naik haji, itu nggak ada yang salah. Namanya ibadah dan menjalankan kegiatan agama bila mampu. Dan Bapak Bupati Aceh ini memang mampu, Pak. Tapi Bapak ini seorang pemimpin, Pak. Rakyat Bapak yang di belakang Bapak itu sedang membutuhkan Bapak di saat-saat bencana seperti ini, Pak. Menurut saya ya, Pak, menurut saya, umroh itu biayanya tidak seberapa untuk seseorang seperti Bapak. Umroh itu bisa dilakukan kapan saja, Pak. Tapi Bapak dipilih oleh rakyat, Pak. Bapak digaji oleh rakyat, Pak. Dahulukan dulu yang urgent di depan mata Bapak. Jujur gue nggak tahu prosedur umroh itu seperti apa. Yang jelas, yang gue yakin, pasti hal tersebut bisa di-cancel, bisa dipospon apabila Bapak Bupati meminta. Tapi permasalahannya, Bapak Bupati Aceh Selatan ini lebih memilih untuk tetap pergi umroh dan merayakan ulang tahun bersama istrinya di tengah-tengah banjir bencana saat wilayahnya sedang dilanda porak-poranda, rakyatnya kelaparan, rakyatnya kedinginan, rakyatnya dilanda bencana, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan segala halnya. Ingat Pak Bupati, Bapak dipilih oleh rakyat dan Bapak digaji oleh rakyat. Banyak yang Kayaknya itu marah banget ya mbaknya tadi, dan ada betulnya juga tentang yang dibahas oleh Mbak Tani tentang Bupati Aceh Selatan itu, dan kita lihat bagaimana reaksi saking marahnya itu kayak bisa ditunda gitu. Kenapa meninggalkan rakyat dalam keadaan sedemikian dan kirim surat bahwa kayaknya nyerah ya, nggak bisa nangani gitu. Ada-ada aja. Ayo kita lanjut lagi. apa tanggapan Ustadz tentang Bupati Aceh Selatan yang pergi berangkat umroh bersama istrinya di saat bencana? Tanggapan saya, ini adalah sebuah kesalahan. Yang pertama, yang kedua ini adalah kezaliman. Yang ketiga, ini jauh dari akhlak dan adab. Kesalahannya apa? Tentu karena secara aturan, jangankan ketika dalam keadaan bencana, dalam keadaan normal saja kan itu harus ada izinnya dan seterusnya. Dan yang kedua, secara kezaliman ini dari segi syariatnya, ketika kita lihat umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup, sebagian yang lain sunnah, yang mana tidak dikerjakan pun sekarang dalam keadaan bencana ini itu tidak apa-apa dan dia tidak berdosa. Yang saya khawatir justru karena kezaliman, berangkatnya dia meninggalkan rakyatnya yang mati, justru membuat naudzubillah, untuk kita tidak berdoa, tapi ya ini naudzubillah, itu justru tidak menjadi pahala karena banyak orang yang terzalimi dan dia sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Ini justru jadi sebuah kezaliman dan khawatir pahalanya tidak tercatat pahala umrohnya, naudzubillah. Yang ketiga, tentu ini adalah jauh dari akhlak dan adab. Saya sangat menyayangkan di saat banyak nyawa bersebaran, di situ dia berangkat umroh, naudzubillah min dzalik. Itu menjadi sebuah akhlak yang adab yang sangat jauh dari tuntunan Nabi SAW. Semoga Pak Mirwan bisa mendengarkan pesan ini dan segera kembali ke daerahnya. Tidak perlu Pak yang mengikuti paket umroh yang 12 hari 9 hari, segera berdoa kembali segera dan langsung bergerak kembali. Kalau Bapak tidak kuat, mending Bapak mundur aja Pak, karena jadi pemimpin itu berat. Mundur aja Pak. Itu tadi, di sebalik kesulitan dan kesusahan rakyat, ada Bupati Aceh Selatan yang bisa berangkat umroh, Masya Allah, ninggalin masyarakatnya yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam keadaan dilanda musibah gitu kan. Seorang pemimpin ninggalin rakyatnya, Masya Allah, itu adalah sesuatu yang sangat memberikan tekanan yang luar biasa buat masyarakat Aceh yang udah ketahuan bahwa bupatinya atau pemimpin mereka itu berangkat umroh sedang mereka itu dalam keadaan yang sangat sulit dan sempit gitu kan. Masya Allah, kita nggak terbayang warga Aceh atau warga yang dilanda musibah banjir ini dalam keadaan kedinginan, kelaparan,
nggak punya tempat tinggal, kehilangan orang yang tersayang gitu kan. Serba-serbinya itu nggak cukup, tapi nggak punya listrik lagi kan, nggak punya komunikasi dan sebagainya. Bisa-bisanya seorang pemimpin ninggalin, kayak menyerah gitu kan, ya udah nggak selamatkan diri sendiri dahulu, dan meninggalkan masyarakatnya kayak gitu. Sesuatu yang tidak dituntut, kata Ustadz tadi, tidak dituntut oleh agama kita untuk menjadi seorang pemimpin yang meninggalkan rakyat dalam keadaan sedemikian. Dinasihatkan agar pulang segera ke daerah dan melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Kalau tidak, copot aja atau diberhentikan aja gitu. Rakyat itu marah sekali. Ke umrah, berangkat umrah, dan untuk meraihkan ulang tahun istrinya. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah kan, kita mengharapkan yang terbaik. Ada orang pemimpin-pemimpin yang harus bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang terus sama bergandeng bahu dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan pastinya pemimpin adalah tempat untuk masyarakat bergantung dan berharap. Kita mengharapkan pemimpin yang di kedepannya itu akan menjadi lebih baik. Dan kalau menurut teman-teman Aziz Channel ini kayak gimana pandangan teman-teman tentang tindakan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini, tentang berangkatnya umrah itu saat ini, saat sedang musibah kayak gini. Oke, itu kami di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman Aziz Channel ini. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Semoga kita mengharapkan, kita mendoakan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera yang dilanda dengan musibah banjir ini segera untuk pulih, sabar. Insyaallah di setiap perkara pasti ada hikmahnya. Kita mendoakan agar di kedepannya tidak akan berlaku lagi yang seperti ini insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.